Gen Viewers, kembali lagi nih di podcast Gen B yang kedua. Nah Sob, tau gak sih kalau industri hal global ini sudah mulai menunjukkan signifikannya walaupun kemarin sempat terkontraksi oleh pandemi COVID-19. Nah, tentunya dalam industri global ini perlunya ada peningkatan dan pengembangan, dan ada pun beberapa step yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri global ini, yakni adalah penguatan sektorial ekonomi syariah melalui industri halal, dan salah satu program unggulannya adalah sertifikasi halal. Nah, saat ini aku bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa terkait dunia sertifikasi halal. Kayaknya kalau aku mengenalkan narasumber kita hari ini kurang surprise ya. Gimana kalau kakaknya perkenalan diri dulu? Perkenalkan, saya Yoga Ari Pratama dari Winsight Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai pendamping sertifikasi halal. Jelaskan seperti itu. Oke. Nah, Mas Yoga ini posisinya sebagai mahasiswa Winsight Tulungagung ya, Mas? Iya, benar sekali. Ya, masih mahasiswa saya. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Oke. Bukan mahasiswa yang masih loh. Oh, masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Oke. Nah, ngomongin industri halal nih, Kak. Iya. Sebenarnya apa sih halal itu? Ini menurut saya pribadi ya. Iya. Halal itu kan yang pertama. Halalan dari katanya saja kan halal. Halalan itu kalau sering orang berkata itu kan halalan thayyiban. Betul. Mana halalan thayyiban itu apakah halal itu thayyib atau bagaimana? Tidak tahu. Kalau dari kata halal itu sendiri kan halal itu adalah diperbolehkan, di mana setiap hal yang diperbolehkan itu baik untuk kita. Nah, maka dari itu ketika dinamakan dengan halal itu kan sudah ada dua faktornya. Betul. Yang pertama yaitu kalau dari Arab itu adalah li zatihi dan li ghairihi, di mana li zatihi itu adalah halal yang sudah termasuk sudah berasal dari zatnya. Atau kalau misalnya daging babi itu kan kodratnya sudah haram. Ketika mau dihalalkan mau bagaimana caranya itu sudah tetap haram kan, seperti itu. Dan juga kalau ketika hal itu sudah halal, misalnya kayak air itu kan halal. Namun memang kalau misalnya memang sudah halal kan ya halal kan, seperti itu. Cuman kalau misalnya dari li ghairihinya itu kan termasuk ke pengolahan. Misalnya kayak air tadi, air itu mengalami pengolahan yang tercampur daging babi atau dan lain sebagainya, itu kan menjadi haram. Jadi dari zat yang benar-benar halal atau haram itu sudah tidak bisa diubah atau sudah menjadi kodratnya. Cuma kalau dari li ghairihi itu yang menjadikan kita untuk sertifikasi halal. Pentingnya sertifikasi halal itu adalah pengolahan. Intinya kan dari li ghairihi ini tadi, dari kata li ghairihi, sehingga ketika proses itu sudah berlangsung sesuai syariat Islam, maka itulah yang disebut dengan halal, baik itu makanan, baik itu minuman, ataupun kosmetik dan pakaian lain sebagainya dan lain sebagainya lah, seperti itu. Itu yang halal. Terus gimana sih, Kak, perkembangan industri halal di Indonesia, khususnya di Tulungagung? Oke, kalau perkembangan industri halal di Indonesia ataupun di Indonesia, terutama di Tulungagung. Betul. Ya. Oke, sedikit belibet. Oke, lanjut. Kalau di Indonesia itu sendiri, karena sebenarnya sertifikasi halal itu sudah mulai sejak 2014, di mana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu sudah ada yang namanya jaminan produk halal, di mana pada saat itu memang dibentuklah dari Kemenang itu BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2014, sehingga berjalannya dari tahun 2014 hingga sekarang itu kan sebenarnya sudah melalui banyak perkembangan. Nah, cuman di Indonesia ini mulai gencar diterapkan sertifikasi halal terutama bagi makanan ataupun minuman atau yang kita konsumsi itu mulai dari 2019 kalau nggak salah. Jadi dari mulai 2019 itu sudah mulai digencarkan untuk sertifikasi halal untuk 2024 nanti hingga sampai Oktober 2024. Nah, ketika itu sudah selesai, maka
maka akan ada lagi sertifikasi halal baik itu kosmetik ataupun barang lainnya. Sehingga yang difokuskan saat ini itu adalah makanan. Jadi kalau industri halal di Indonesia ini yang berhubungan dengan makanan itu kemungkinan sudah banyak. Betul. Dan juga karena memang demi masuk ke pasar global itu kan sekarang syaratnya sudah memiliki sertifikasi halal. Betul. Karena demi keamanan juga, ketika ada barang masuk ke pasar global, ketika tidak ada sertifikasi halal itu sudah dianggap ini barang yang membahayakan. Jadi maka dari itu ketika sertifikasi halal ini digencarkan, itu juga menguntungkan untuk industri halal di Indonesia. Baik itu di Tulungagung juga. Ketika Tulungagung memiliki banyak kreativitas, baik itu makanan dan lain sebagainya ataupun minuman, ketika sudah tersertifikasi halal, maka bisa dipasarkan ke pasar internasional ini. Karena yang terbaru itu ketika tidak memiliki sertifikasi halal, maka ditolak dari pasar internasional. Karena di dunia pun saat ini sudah banyak melakukan sertifikasi halal. Baik itu dari Malaysia, itu yang pertama. Itu sejak dari 2008 hingga saat ini, hingga 2022. Terus Australia, terus Uni Emirat Arab, yang terdekat itu adalah Singapura. Itu juga melakukan sertifikasi halal, dan yang paling ingin menjadi dapur maksudnya jadi dapur industri halal itu sebenarnya Thailand. Malah Thailand. Cuman berhubung presiden kita saat ini Pak Jokowi tercinta, itu alhamdulillah dengan adanya gerakan 1 juta sertifikasi halal untuk tahun ini, itu sekarang Indonesia menjadi nomor 2. Nomor 2. Di bagian makanan. Betul. Di Indonesia ini dan di wilayah di dunia bahkan. Karena kemarin itu Pak Jokowi pas bertemu dengan 42 negara itu sudah berbicara bahwasannya memang Indonesia sudah memiliki syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi barang yang masuk itu harus sudah bersertifikasi halal. Gitu ya. Berarti karena di Indonesia udah digencar-gencarkan sertifikasi halal, di Tulungagung juga mengikuti karena memang di Tulungagung ini kan berhubung ada universitas yang tinggi, megah dan juga Islam lagi. Membawa Islamik itu kan sehingga percepatan dari Bapak Rektor itu mengatakan bahwasanya kita ada 14.000 kuota sertifikasi halal, dan saat ini itu masih banyak, sehingga mahasiswa KKN, mahasiswa PPL itu semuanya digencarkan untuk melakukan sertifikasi halal, baik itu di wilayah Tulungagung, Blitar, Trenggalek ataupun di wilayah se-Jawa Timur. Jadi itu makanya dari UIN 1 sendiri itu tidak mau kalah. Betul. Gitu. Dan Tulungagung alhamdulillah sekarang sudah banyak, bahkan para pembisnis di UIN 1 itu sudah punya sertifikasi halal. Seperti itu. Ya. Nah, kakaknya ini kan salah seorang pendamping sertifikasi halal ya? Iya, benar sekali. Nah, untuk proses pendampingan sertifikasi halalnya itu di daerah mana aja sih? Kalau pendamping sertifikasi halal itu dia sesuai kabupaten, sesuai provinsi, artinya sesuai provinsi. Kalau dulu itu sejak tahun 2022 kan awal di UIN itu sebenarnya tahun 2021, karena berhubung 2021 itu masih ada Covid ya. Betul. Masih ada Covid, itu sekarang dimulai dari 2022 itu sebenarnya aslinya ya seluruh Indonesia. Pendamping itu awalnya seluruh Indonesia. Dan juga jadwalnya itu aslinya berjangka. Misalnya kayak ada pengumuman sertifikasi halal mulai dari bulan September sampai bulan Oktober, kadang seperti itu. Cuma sekarang ya berhubung memang ada pembaruan itu menjadi 1 provinsi. Selama kakak mendampingi itu industri halalnya itu apa aja sih tantangannya yang kakak rasain? Kalau tantangan mengenai tantangan itu yang jelas pertama ya kita kan berhubungan dengan masyarakat. Betul. Di mana masyarakat itu ya sing jelas kan dablek kan. Yang jelas masyarakat itu ya anggapannya ya sedikit
beda dengan mahasiswa. Betul. Kalau mahasiswa dijelaskan A itu ya manut. Betul. Cuman kalau di masyarakat itu kita menjelaskan A itu belum tentu A. Jadi harus ada. Kenapa kok A? Oh ini. Seperti itu. Jadi kalau tantangannya yang pertama kan karena kita berhubungan dengan masyarakat, itu kita harus lebih menjelaskan dengan baik. Okay. Ibaratnya gini. Kalau kita menjelaskan sesuai teori itu enggak masalah. Betul. Kita menjelaskan suatu teori ke masyarakat itu anggapannya ini ngomong apa toh? Iya. Tapi kalau kita menjelaskan secara logika itu lebih masuk ke masyarakat. Oh. Gini Bu, misalkan ada ibu-ibu jualan kentang, misalnya kentang inilah. Kentang. Oke. Kita kentang goreng. Kentang. Bu, ini saya dari Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung dari lembaga Pusat Layanan Halal Tulungagung. Betul. Izin menyertifikasi halal panjenengan. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah jenengan sebelumnya sudah didaftarkan sertifikasi halal? Nah kan, betul Mas. Ya. Terus akhirnya kan kita menawarkan. Betul. Bu, gini Bu, saya mau menyertifikasi halal panjenengan. Yang pertama, apa produk panjenengan kan gitu. Cuma itu juga harus menjadi catatan kita bahwasanya setiap produk itu belum tentu gratis. Kan sekarang kan ada yang namanya itu self declare dan juga reguler. Karena halal itu sebenarnya itu kalau yang positive list atau dalam bahasanya itu tidak mengandung daging. Oh, oke. Itu gratis dari pemerintah itu mensubsidi gratis sebanyak 1 juta sertifikasi halal. Oh, oke. Kembali ke ibunya tadi. Kan ibunya tadi kan jualannya kan kentang lah. Iya Mas, jualanku kentang kan. Jualanku kentang. Wah, ya berarti gratis no. Ini bisa digratiskan Mas ya? Bisa Bu, dengan syarat seperti ini. Apakah ibu itu yang pertama pemilihan kentangnya itu sudah sesuai syariat Islam atau belum? Contohnya misalnya gini, karena halal sebenarnya apa sih itu halal? Halal itu adalah yang diperbolehkan. Oh, betul. Ibaratnya kalau dalam syariat Islam itu arti halal itu kan yang diperbolehkan. Haram itu yang tidak boleh kan. Nah, halal itu juga memiliki dua kategori atau intinya itu halal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dari zatnya, yang kedua itu dari cara memperoleh cara pengolahan lah intinya. Yang awalnya itu halal terus diolah tidak halal kan menjadi tidak halal. Betul. Nah, jadi dari situ kita kan bisa menjelaskan ke ibunya, Bu, kira-kira jenengan beli kentangnya ini menggunakan akad bagaimana? Ibaratnya kalau kita menelusuri dari telusuran yang jelas kan seperti itu. Cuman kalau kita ngomongnya terlalu panjang lebar itu malah lebih katanya kata dari pelaku usahanya itu alah Mas ribut men. Akhirnya gini. Jadi kita lebih baik langsung to the point aja. Ini Bu, kentangnya itu beli di mana? Terus kira-kira produksinya setiap harinya berapa? Betul. Terus prosesnya bagaimana? Bahannya apa saja? Bahannya itu yang pertama misalnya kayak kentang itu dibersihkan dengan air murni. Nah, air murni kan contohnya air murni itu contoh ya air sumur misalnya kan bisa. Air sumur bisa digunakan. Terus air PDAM. Cuman air PDAM itu juga sekarang harus menyertakan sertifikasi halal. Oh, air PDAM harus juga sertifikasi halal. Kalau dulu boleh. Kalau sekarang sudah ada memang. Kalau di pengajuan itu sudah ada sertifikasi halalnya. Terus minyaknya dari minyak apa kan? Misalnya minyak bimoli. Kita cek bimoli sudah ada sertifikasi halalnya belum? Sudah. Nah itu baru. Terus cara pembuatannya kentang dikupas, terus diiris-iris, selesai digoreng, terus dikemas. Nah itu nanti kita bisa mengajukan di ptsp.halal.go.id. Secara online bisa. Berarti untuk kalau misal tantangannya dari pelaku usaha itu kan biasanya usianya lebih dari kita ya Kak? Iya, lebih dari kita. Jadi untuk cara mengatasi dari tantangan tersebut kita bilanginnya secara to the point dan baik-baik gitu ya, secara praktek gitu, gitu.
kita tadi kan dari tadi ngomongin terkait sertifikasi halal, sertifikasi halal terus. Nah, sertifikasi halal itu sebenarnya apa sih, Kak? Bukan dari sertifikatnya, tapi nilai dari suatu produk yang dari proses. Terus gimana cara daftar sertifikasi halal? Itu bukan mainnya, sudah bukan agama lagi, karena memang orang di luar Islam juga ketika sudah melihat oh ini halal, dia kan pasti